Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji Daljab PPG Daljab 2021. Perkenalkan, nama saya Rena Nikmatu Zahra, SPD, Guru Mandua Tulungagung, Kecamatan Boyolagu, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 2 Unisma tahun 2021 dengan mengambil materi aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya lebih baik lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dahulu agar kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapat juga lebih berkah. Monggo Bapak Ketua kelas dipimpin doanya. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Oke anak-anak, hari ini tanggal berapa ya? Nama apa? Oke, di hari ini adakah yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk hari ini? Keisha dan? Sebelum masuk materi tersebut, apa yang harus kalian kuasai agar bisa menentukan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan perkalian dan penjumlahan, yaitu dengan cara membuat tabel kemungkinan atau diagram panah atau mengenali himpunan-himpunannya. Sudah siapkah kalian semua untuk menerima materi hari ini? Alhamdulillah. Sebelum mengetahui apa manfaat dari pembelajaran hari ini, aturan perkalian dan aturan penjumlahan besar kaitannya terhadap kehidupan kita sehari-hari. Coba dilihat di sini ada apa? Di parkiran ada apa? Oke, ada motor. Faktanya kita mengetahui banyak sekali motor di sekitar kita. Nah, kalau kita punya motor, kita butuh apa anak-anak? STNK, SIM, lalu BPKB, lalu plat. Apa gunanya plat nomor itu anak-anak? Oke, kenapa kok motor harus punya identitas? Biar tidak? Oke. Setiap kendaraan mempunyai plat nomor.
masing-masing dengan kata lain tidak mungkin ada plat nomor yang sama. Tahukah kalian bahwa banyaknya plat nomor yang sudah tercetak di tempat tinggalmu ada berapa? Bisakah kita menentukan banyaknya plat nomor tersebut? Bisa. Dengan cara apa? Dihitung satu-satu kah? Oke, mungkin bisa dihitung satu persatu. Siapa mungkin ada yang mau mensurvei satu persatu berapa banyak nomor yang sudah ada di sekitar kita? Untuk menghitung dan menentukan banyaknya plat nomor tersebut, kita bisa menggunakan materi hari ini, yaitu aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Materi yang akan kita pelajari hari ini sangat besar perannya dalam kehidupan nyata, seperti halnya tadi pembuatan plat nomor, kemudian pembuatan kata sandi di nomor HP-mu, di HP-mu sendiri itu, kemudian pembuatan nomor handphone, variasi nomornya, kemudian penyusunan password, dan masih banyak lagi yang lain. Biasanya tuh kalau kita mau buka laptop gitu kan ada yang di password ya, kemudian kita buat Gmail juga harus ada password begitu ya. Itu menentukan banyaknya password, banyaknya kata sandi, macamnya berapa saja, variasinya seperti apa, itu harus menggunakan aturan perkalian. Nah, sebelum masuk materi, kalian harus tahu kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah menganalisis aturan pencacahan yang terdiri dari aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Kemudian menyelesaikannya dalam bentuk kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Oke, sebelum masuk di materi ini, ya, silakan kalian bergabung dengan kelompoknya untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya. Sudah berkumpul dengan kelompoknya? Oke, saya bagikan RKPD-nya dan silakan berdiskusi bersama kelompok kalian tentang permasalahan-permasalahan yang ada di RKPD. Ya, saya harapkan diskusinya harus komunikatif ya sama temannya, karena penilaian dari Bu Rena tetap penilaian kerja kelompok dan penilaian individu. Ingat ya anak-anak ya, sebelum kalian mengerjakan LKPD ya, silakan buka link yang sudah Bu Rena berikan tadi malam. Silakan berliterasi digital untuk menambah informasi dalam pengerjaan LKPD tersebut. Yo, silakan. Saya beri waktu 10 menit untuk berliterasi. Berarti dimulai dari angka berapa? Tidak apa-apa. Jadi tidak urut karena ini kan perbedaannya acak. Berarti angka berapa saja? Iya. Oh iya, nah ini percobaan ketiga baru angka 2, karena nanti percobaan keempat kita belum tahu yang keluar apa. Ketika iya acak ini di sini. Cara ya, kedua cara berarti untuk memperoleh berapa banyak pilihannya kita bisa mengalihkan menjumlahkan. Contohnya itu tadi apa di situ? Mobil ya, Fatih akan membeli sebuah mobil di showroom yang menyediakan
3 jenis mobil, sedan, apalagi nih? MPV, berarti berapa banyak pilihannya? Berarti dia apakan? Iya. Nah, ayo, kok 6 dari mana? 6 atau 12? Yuk. Itu ada berapa celananya? Sebentar. 12. Dapat dari mana 12? Gimana mesin? Bisa sudah? Sampai mana mengerjakannya? Oke. Oh, pemasangan baju. Iya. Ada berapa untuk kelompok ini jawabannya? 6. Oh, dapat 6 dari mana? Bisa. Sudah selesai semuanya? Ya, diselesaikan dulu. Halo Isa, gimana? Isa. Ini simbol himpunan, penulisan himpunan, apa tandanya? Kurung Kurawa. Ya, penulisan himpunan harus ada kurung kurawal. Oke, anak-anakku cukup ya untuk diskusinya. Adakah yang mau maju ke depan untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambil menunggu ditulis, kan di sini kan soalnya saat dikelompokkan dan sebuah review dilakukan secara bersamaan, kemungkinan yang terjadi di antaranya, kan kita punya review dan program, itu program. Di awal penjelasan pemberian kita sudah tahu kalau review itu kemungkinannya ada. Nah, dalam program ada juga. Berarti untuk di sini kan kenapa kok di bahasa banyak kan ini kemungkinan dari program. Nah, ada angka dan gambar. Nah, kalau di saya itu biasanya ada gambar itu ada keterangannya. A untuk angka dan B untuk gambar. Jadi dari soal yang diskusi kelompok masalah 1 yang soalnya saat diskusi program dan juga review dilakukan secara bersama-sama, kemungkinan yang terjadi di antaranya adalah 12 kemungkinan. Soal ini sebenarnya Pak Inspektor, maksudnya banyak banget tes untuk mengerjakan sama di dalam satu. Bisa pakai tabel. Kalau pakai tabel biasanya pakai papan tabel. Pakai papan tabel. Uangnya ini angka dan gambar. Dan jadinya bisa ditulis tinggal memasang sesuai kata-katanya. Hasilnya tetap sama yaitu 12. Di lembar selanjutnya ada yang namanya feeling score atau karena kemungkinan tempat. Nah itu kan sudah ada dulu yang diberikan berbeda yaitu uang logam. Nah uang logam di sini adalah kemungkinan dari uang logam. Wah, kemungkinan dari uang logam kan sudah kita ketahui ada 9. Nah untuk kemungkinan itu ada 6. Nah sedangkan kan kalau kita hitung manual ada 12 kemungkinan. Nah jadi berapa kan 2 sama 6 dari 12? Bisa.
sebenarnya sih terserah untuk penelitian ini yang penting penurunan itu pada kita 1,2,8 terserah sebenarnya kok. Jadi tidak ada masalah apa yang harus kita kerjakan. Kemungkinan tidak ada masalah sih. Tergantung kan sebenarnya kan untuk penelitian ini kan tergantung dari mana. Jadi kalau orangnya benar benar ya nggak salah. Yang penting di masing-masing itu ada kalian mulai. Oh, ada Ada yang tidak sama atau ada yang belum paham? Kebetulan di LKPD-nya saya susun, jadi di sini perwakilan dari koinnya. Kemudian di sini, karena kita tahu satu koin itu kemungkinan yang muncul angka dan gambar. Jadi kita masukkan di tempat diagram panahnya, sesuai diagram panahnya. Ya, andai kata sama Bu Rena atau kalian menyusun sendiri, mungkin belum ada di LKPD-nya tersusun seperti itu, bisa jugaan. Ini saya hapus ya. Misalkan di LKPD-nya petunjuknya seperti ini. Ada kotak, terus di sini hanya 2. Kotak lagi, di sini 2. Ya, jadi misalkan ini angka, jika angka 1 nanti pasangannya keluarnya ketika koin berapa atau apa, angka sama gambar. Berarti di sini 1A, 1G gitu. Terus jika di sini 2, pada saat kita melempar dadu muncul angka 2, pada saat kita melempar koin muncul angka-angka atau iya. Berarti 2,A, 2,G, 3,A, 3,G. Jadi tadi instruksi ini hanya salah satu alternatif penyelesaian, mengetahui banyaknya kemungkinan yang terjadi jika kita melempar 1 koin dan 1 dadu. Tapi caranya juga bisa pakai ini. Seperti ini. Adakah yang mau ditanyakan? Paham? Iya. Ini pun juga demikian ketika membuat tabel. Jadi tidak harus lajur ke sini itu dadu, lajur ke bawahnya koin, botan. Jadi bisa dikasih keterangan di sini. Dadu, koin. Nah, angka, gambar. Begitu. Ya, terus kemudian kalian isi 1A, 1G, 2A, 2G, 3A, 3G, 4A. Oke, paham? Ada pertanyaan? Iya, jadi banyak cara untuk menyelesaikan masalah-masalah di matematika, tapi nanti jawabannya semuanya sama atau tunggal, begitu ya. Lanjut. Ini kan kita punya kemejanya ada di bawah ini. Nah, angka atau jumlah dari sumber angka atau kemeja. Nah, selain ini disebutkan kemeja besar. Nah, itu jumlahnya ada 3. Nah, ketika di sini kan menyimbolkan celana. Nah, ada 2 warna kan? Yang pertama ada hitam, yang kedua ada coklat. Nah, di sini jumlah dari celana ada 2. Nah, keterangan putih B, merah I, kuning R, hitam A, coklat B. Nah, itu untuk keterangannya teman-teman bisa terserah ya, tergantung keinginan sebenarnya. Kalau teman-teman pengennya putih itu disimbolkan P, soalnya kan kata huruf dibalik P, terus N, terus K. Nah, di sini kan yang paling rancu kan ini, yang kuning simbolnya K, sama dengan kemeja. Nah, itu kan kayak membingungkan lah ya. Nah, gitu. Nah, sama juga yang hitam sama coklat ini, awalnya kita ambil yang
kata A, huruf depannya itu C, sama kan sama yang celana. Nah, maka dari itu saya pakainya PGS sama AB gitu. Nah, sama kayak yang masalah 1 itu kita pasang-pasangkan menggunakan diagram mana. Nah, ini kan ada beberapa kemungkinan yang terjadi ini nanti. P, A, P, B, I, A, I, B, R, A, R, B. Berarti ada 6 kemungkinan. Nah, di tabel apakah sama juga? A, B, 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 A, I, B, I, A, R, B, R. Nah, sama kan? Berarti katanya jumlah kemungkinannya ada 6. Slot atau aturan pengisian tempat ya. Nah itu kan sudah disediakan juga baju pena. Kemejanya kan warnanya, pilihan warnanya ada 3, celananya ada 2. Nah totalnya atau kemungkinan kejadiannya ada 6. Nah ini kita akan sama kok bisa jadi 6. Jadi kesimpulannya, jika ada suatu kejadian 1 dengan N cara dan kejadian 2 dengan N cara, yang mana seluruh kejadian tersebut dilangsungkan atau dikerjakan secara bersama-sama. Jadi ini kan itu kan ada kejadian 1 dan kejadian 2. Sebenarnya tidak terbatas pada 2 kejadian saja, bisa 3 kejadian, 4 kejadian, 5 kejadian dengan beragam cara untuk menyelesaikannya. Nah untuk rumusnya, untuk aturan perkalian yaitu kemungkinan pertama dikalikan kemungkinan kedua dikali kemungkinan ketiga dikali titik-titik kemungkinan ke N. Nah kemungkinan ke N ini tergantung soalnya, biasanya ada 5 kemungkinan mungkin atau ya betul, ada 7 kemungkinan terserah soal. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Sudah paham? Ya, jadi rumus tersebut didapat dari banyaknya kemungkinan dari suatu percobaan atau suatu kejadian. Misalkan nanti soal masalah 2 itu bisa berkembang. Contoh, tadi yang masalah 2 itu hanya kemeja dan celana. Karena misalkan nanti yang pakai anak laki-laki ya, misalkan disesuaikan dengan sepatunya. Sepatunya warna misalkan putih lagi sama sepatu hitam. Kaos kakinya. Nanti akan bertambah lagi caranya. Ya, kemungkinan-kemungkinannya akan semakin banyak. Jika kita pasang-pasangkan antara celana, kemeja, sepatu, kaos kakinya. Kalau misalkan versi perempuan, misalkan kemeja, celana atau diganti rok bisa, kemudian warna jilbabnya, ya. Jadi banyaknya kemungkinan yang mungkin terjadi berdasarkan banyaknya kejadian yang ada pada soal dan kemungkinan kejadian soal tersebut, ya. Bisa dipahami? Oke. Mungkin ada pertanyaan selain ini? Sudah? Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompoknya Mas Rijal. Oke, kalian bisa lihat kesimpulannya coba. Ini tadi tabel kemungkinan untuk kemungkinan yang terjadi pada pelemparan 1 dadu dan 1 koin. Yang ini tadi diagram panahnya. Sama ya? Oke. Yang selanjutnya tentang tabel pemasangan kemeja dan celana. Di sini juga ada 6, putih hitam, putih coklat, ya, sampai kuning coklat. Diagram panahnya begini. Sama juga. Di sini saya
pengambilan alat tulis yang berfungsi sama. Nah, di sini kan ada 5 pulpen dan 3 pensil, ya kan? Nah, ketika kita mau menulis kan nggak mungkin menggunakan dua-duanya sekaligus, pasti salah satu. Nah, di sini ada P, ada Q, sama S. P untuk banyak cara memilih pulpen, Q untuk banyak cara memilih pensil, dan S untuk cara memilih pulpen atau pensil. Karena P adalah banyak cara memilih pulpen, maka bisa kita lihat karena juga pulpennya ada 5, maka ada 5 cara untuk memakai pulpen. Maka N-nya juga 5. Untuk pensil, karena pensilnya berjumlah 3, maka cara untuk memilih pensil ada 3. Nah, karena NS adalah banyak cara memilih pulpen atau pensil, maka NS adalah NP ditambah NP. Maka 5 jadinya. Nah, jadi banyaknya cara memilih pulpen atau pensil ada 8 cara. Untuk masalah 1 ada yang ditanyakan? Kenapa kok ditambah, Mbak? Karena kan kita menggunakannya salah satu, nggak mungkin menggunakan barengan itu. Makanya ditambah. Coba, bener nggak ditambah? Bener ya anak-anak semua, setuju ditambah? Iya. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin menggunakan. Dua-duanya sekaligus. Bisa kita menggunakan pensil dan pulpen secara bersamaan? Oke, lanjut untuk masalah 2. Bisa 2. Nah, ini kan bisa kita lihat ada cara memilih tempat belajar di kelompok. Ada rumah, kafe, sama perpustakaan. Di sini kan untuk menuju ke rumah ada 3 jalan, yaitu A, B, C. Nah, maka untuk cara untuk memilih rumah ada 3, karena yaitu jalannya ada 3. Bisa pilih jalan A, pilih jalan B, pilih jalan C. Maka M-nya 2. Terus untuk yang kafe juga sama, adalah jumlah cara atau jalan untuk menuju ke kafe, itu 2. Perpustakaan juga sama, jalan menuju ke perpustakaan ada 4, K, L, M atau N, maka M-nya juga 4. Nah, di sini kita kan mau mencari tempat belajar kelompok, kan nggak mungkin kita menggunakan dua-duanya sekaligus. Pasti kita akan memilih salah satu dari ketiga tempat tersebut. Maka caranya adalah menjumlahkan semua jalan di 3 tempat ini. Maka NS-nya adalah NR ditambah NK ditambah dengan NP. Maka NS-nya jadi banyaknya cara atau jalan untuk memilih tempat belajar kelompok ada 9 cara. Karena pasti akan menggunakan salah satu jalan untuk memilih tempat belajar. Di sini ada yang bisa di sini ada yang ditanyakan atau masih bingung atau memberikan tambahan. Ada yang ditanyakan? Oke, jadi sudah bisa membedakan antara aturan perkalian dan penjumlahan. Sudah bisa membedakan? Tidak dengar Bu Rina, sudah bisa membedakan di Sarah? Sudah? Oh ya sudah. Oke, karena kita sudah menyelesaikan masalah 1 dan 2, maka konsep atau kesimpulan dari 2 masalah ini adalah aturan penjumlahan digunakan untuk kejadian yang tidak saling berhubungan. Jadi kita memilih salah satu. Ada pensil, ada pulpen, kita ambil salah satu. Terus ada beberapa jalan kita ambil salah satu. Maka dari itu rumusnya adalah K1 ditambah K2 ditambah K3 sampai Kn. Nah, K ini disimpulkan untuk kejadian. Jadi kejadian 1 ditambah kejadian 2 ditambah kejadian 3 sampai kejadian Kn. Kn itu kejadian terakhir. Oh iya, oke, terima kasih penjelasannya. Kasih apa dulu untuk Sukma?
Oke, coba untuk cek Bu Rina. Coba Faiz, dilihat di tugas atau soal. Nanti yang lain untuk cek apakah kamu paham nggak tentang aturan penjumlahan. Nomor 1, itu pakai apa? Pakai aturan Penjumlahan. Coba dibaca soalnya dulu. Atas Monika tidak mendengarkan lagu terdiri dari 5 lagu irama pop, 4 lagu irama rock, dan 2 irama lagu dangdut. Banyak cara Agnes dapat memilih lagu yang akan kemarin. Ada berapa? Ada 11 cara. 11 cara. Gimana caranya? Caranya kan itu Agnes Monika hendak memilih lagu. Jadi ada 5 lagu irama, 5 lagu pop, 4 lagu rock, dan juga 2 lagu dangdut. Jadi 5 kali 2 itu dijumlahkan. Dijumlahkan? Iya. Mungkinkah Agnes Monika mendengar semua lagu secara bersamaan? Tidak mungkin. Mungkinkah Agnes Monika dapat memilih lagu yang akan didengar secara bersamaan? Jadi kuat lagu disutel di situ, bisa enggak? Bisa enggak kira-kira? Oke Nis, bisa Nis? Tidak bisa. Jadi dia ada berapa pilihan lagunya? Di situ 11. Diambil dari 5 ditambah 4 ditambah 2. Apakah sudah paham semuanya? Coba kita simpulkan bersama. Kesimpulannya adalah jika ada kejadian pilihan, dengan setiap kejadian atau pilihan memiliki hasil N1, N2, N3 sampai NK cara yang berbeda, maka banyak hasil berbeda yang mungkin dari kejadian tersebut adalah N1, N2, N3 itu dikalikan semuanya sampai NK. N1 kali N2 kali N3 sampai dikalikan NK. Lebih jelasnya, jika kejadian tersebut terjadi secara bersamaan, saling berhubungan, maka itu pasti aturan perkalian. Tetapi berbeda dengan aturan penjumlahan. Jika kejadian pertama dapat terjadi dalam N1 cara, kejadian kedua secara terpisah dapat terjadi dalam N2 cara, kejadian ketiga juga terpisah lagi dalam N3 cara, dan seterusnya sampai kejadian ke P. Maka banyaknya kejadian yang mungkin terjadi dari kejadian pertama sampai kejadian ke P adalah N1 tambah N2 tambah N3 sampai NP. Di situ berarti maknanya kejadian demi kejadian yang ada itu saling lepas, tidak ada hubungannya, tidak bisa terjadi secara bersamaan. Seperti contohnya tadi, ketika kita mau menggunakan alat tulis, kita tidak mungkin menggunakan secara bersamaan pensil dan pol. Iya, betul, begitu. Jelas ya anak-anak ya? Sekarang untuk mengetahui Anda paham atau tidak, silakan duduknya agak sedikit digeser. Ayo kita mulai kuisnya, silakan digeser individu, bangkunya digeser. Kertas buat oret-oretannya bisa dibaliknya LKPD-nya itu ya. Siap sudah? Oke, silakan ketik di Google Chrome-nya join my quiz, kemudian masukkan kodenya itu. Saya start ini, kodenya 8900616. Sudah? Oke, saya start ini. Ayo masuk semua, jawab belah sana.
Yang sudah selesai Sukma, kemudian Sukma sudah selesai, Torik sudah, Wijaya Febrianto sudah, Ani sudah nih, sudah. Yulia, pertanyaan cukup ya. Oke, dari sini terlihat nanti di poin-poin mana Anda salah. Nanti saya share di grup ya, supaya tahu di mana salahnya. Mesin, Sidki, siapa lagi ini? Difarat. Kalau yang salahnya 3 berarti di bawah KKM loh ya. Ada 3 anak ya. Tidak apa-apa. Nanti kita belajar lebih lanjut lagi. Dengan saya bisa, dengan teman kalian bisa. Yang belum kalian pahami, bisa ditanyakan ke saya, ya, ataupun dengan teman kalian. Tidak usah malu untuk bertanya ya. Dan pembelajaran hari ini saya rasa cukup. Terima kasih. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, jangan lupa cuci tangan, pakai hand sanitizer. Begitu ya anak-anakku? Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.